Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Lukas Burhan. Dan pertama-tama saya mau ucapkan salam dulu kepada teman-teman saya yang ada di House for All Nation Calgary. Senang bisa berjumpa dengan Anda semuanya di masa online seperti ini. Nah, untuk bahan perenungan kali ini saya membuat seri dengan judul visi atau lihat, penglihatan gitu ya. Nah, seri pertama ini saya mau berkata satu kalimat dulu, di mana ada yang mengatakan bahwa mata itu adalah jendela hati kita, ya, yang artinya apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi kita punya perilaku, kita punya sikap, kita punya pemikiran. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. Waktu SMP atau SMA di Indonesia waktu itu kan sangat gandrung dan sangat populer apa? Meteor Garden, yaitu EFSE gitu ya. Kalau mungkin kalian masih ingat, Tao Mingse lah, Hua Chelei lah gitu. Nah, karena kita sangat sering menonton acara mereka, otomatis kita pengen seperti mereka. Percaya apa enggak? Waktu itu saya pengen sekali gondrong rambutnya. Otomatis kita berusaha gondrong gitu ya. Kita pengen seperti mereka. Nah, kalau zaman sekarang di Indonesia itu adalah sangat gandrung dengan drama Korea gitu ya, sama dance Koreanya, dimana yang nggak tahu lah Kim Jong segala macam, ada Jongko, ada Jong-un, ada Bangun segala macam gitu ya. Nah, dimana anak-anak remaja sekarang pengen sekali rambutnya dicat, pengen sekali gaya Koreaan gitu kan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Itu karena apa yang kita lihat itu otomatis mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Nah, itu adalah contoh yang oke menurut saya gitu ya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang dipengaruhi atau suka sekali nonton film-film kekerasan? Nah, otomatis mereka yang suka nonton film kekerasan di mana terkandung banyak sekali mungkin ngomong kotor atau mungkin sikap yang tidak menghargai perempuan atau tidak menghargai rasisme kayak gitu, otomatis mereka merasa nggak apa-apa seperti itu. Otomatis mereka merasa normal ngomong kotor gitu. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa apa yang kita lihat itu bisa mempengaruhi sikap kita dan cara pemikiran kita. Nah, dalam firman Tuhan kita sama-sama buka di Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Nah, ini judulnya adalah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah berapa lama? 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Nah, stop sampai di sana saja. Saya mau mengatakan bahwa si ibu ini, dia kerasukan roh selama berapa lama? 18 tahun dia tunduk terus, bungkuk terus. Nah, coba bayangkan kalau kita 18 tahun kerja kita cuman bungkuk seperti ini, apa sih yang ibu itu lihat setiap hari? Mungkin ibu itu akan selalu melihat ke tanah, ia selalu melihat kotoran, ia selalu melihat ya mungkin barang-barang buangan atau sampah seperti itu. Nah, bayangkan si ibu ini apabila ia terus melihat kotoran dan sampah, kira-kira apa yang ibu ini pikirkan tentang dirinya? Apa yang ibu ini merasakan? Gak mungkin ibu ini mengatakan saya hebat, saya keren, saya ganteng, saya cantik gitu. Tidak mungkin. Kalau misalnya dia terus melihat sampah, otomatis dia merasa dirinya itu sangat kotor. Bener gak? Mungkin dia merasa dirinya tidak berharga. Mungkin dia merasa dirinya itu kotor, hina. Dan mungkin orang-orang lain mengatakan bahwa ibu ini tidak berguna, ibu ini cacat, ibu ini kerasukan roh, jangan deket dia. Atau mungkin dia sangat diasingkan. Yang saya percaya bahwa ibu ini itu merasa bahwa dirinya terkutuk dalam kehidupan, ya. Nah, tetapi dalam cerita ini suatu hari ia bertemu dengan Yesus. Ia melihat mungkin ada satu jempol kaki Yesus, dan pada saat ia melihat kaki Yesus pada saat itu, kehidupannya berubah total. Ya, dari dia yang selalu melihat bungkuk ke bawah, dan akhirnya dia bisa berdiri tegak, melihat ke depan dan melihat ke Allah, ke Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini teman-teman, yang saya ingin mau katakan adalah apa yang kalian lihat pada saat ini?
Apa yang selalu lihat dalam kehidupan kalian? Apa mungkin kalian terlalu melihat yang jelek-jelek saja dari diri kalian? Atau mungkin kalian hanya melihat yang kotor-kotor saja dari suami, dari istri, dari teman gereja, dari siapapun di sekitar kalian? Apa yang kalian lihat? Mungkin ada yang melihat masa lalu, ada yang mungkin melihat bisnisnya yang hancur, ada yang mungkin melihat masa depannya yang membingungkan, ada yang mungkin melihat masa lalunya yang hancur segala macam, ataupun dosa yang telah kalian lihat terus yang selalu terbayang. Nah, pada saat ini teman-teman, saya mau mengatakan bahwa fix your gaze upon Jesus. Kalau misalnya kalian terlalu melihat permasalahan hidup kalian, terlalu melihat kekotoran-kekotoran dunia ini, pandemik, mutasi, saya yakin kehidupan kalian tidak akan maksimal. Tetapi pada saat ini, jadilah seperti perempuan bungkuk itu. Ia melihat Yesus. Pada saat ia melihat Yesus, semuanya menjadi sembuh, semuanya menjadi lebih baik. Nah, pada saat ini kita harus percaya dengan iman, teman-teman. Dimana mungkin pada saat ini masalah kita atau masalah yang Bapak Ibu hadapin, saya tidak tahu apa itu. Tetapi kalau misalnya kita terlalu fokus melihat masalah tersebut, tidak akan bisa masalah tersebut itu akan terselesaikan. Tetapi pada saat Bapak Ibu mulai mengubah pandangan Bapak Ibu kepada Yesus dan melihat Yesus, saya yakin Yesus akan mengatakan, "Hai ibu," atau "Hai bapak, penyakitmu sudah disembuhkan. Berdirilah tegak dan pandanglah Yesus dan muliakan Allah." Ada amin, teman-teman. Nah, pada saya terima kasih. Itu adalah sedikit devotion. Jangan lupa untuk terus memandang kepada Tuhan, dan jangan selalu kita melihat apa yang kotor, apa yang negatif di sekeliling kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati.